Assalamualaikum Iya. sahabat suara langit. Waalaikumsalam warahmatullahi langit. Ustadz, mau tanya lagi ya. Iya, ya, monggo, 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 Kan monggo. Mimi kan pernah demam tuh. Jadi eh, takut gigil lagi. Air itu udah di tangan terus ini loh. Di apa? Kayak dibuang gitu airnya. Dicipit apa? Dicipat-cipitkan gitu ya. Nah, terus diusap ke wajah gitu, Ustadz. Tapi airnya tuh jadi sedikit gitu. Nah, nanti gitu juga. Ibaratnya gini loh. Ambil air sedikit, kemudian terus dibuang, terus diusapkan ke wajah dan seterusnya. Jadi kayak nggak biasa kalau kita uduk-uduk uduk sempurna gitu. Itu gimana Ustaz, sah nggak itu? Jadi kan nggak gigil gitu. Ya, ya. Sang Surya, Kiai menjawab. Monggo, monggo, monggo. Saya lagi betulkan. Monggo ya, sebentar Oke. ya. Saya ubah-ubah dulu ya. Oh iya, baik. Siap, siap, siap. Ya, Lanjut ya, lanjut ya. iya. Jadi istilahnya kalau menggigil ada uzur itu yang pertama dia harus maksudnya ketika dia memang nggak sanggup sama sekali maka air satu boleh tayamum ya. Yang kedua ketika memang menggigilnya tapi ingin menggunakan air dan masih bisa, nah, tapi dia ingin menghemat, artinya menghemat di sini menggunakan air tidak terlalu banyak. Yang penting ada aliran air ya. Iya. Soalnya bahasanya membasuh. Jadi cukup ada sedikit aja air di telapak tangan kita menggenang dan kita ratakan ke tangan, ini sudah cukup. Bukan hanya misalkan kita bawa semprotan yang buat riskaan, terus semprotin tangan kita usap, itu nggak sah. Tapi genangin dikit aja, taruh aja di tangan, telapak tangan dikit aja nggak apa-apa. Yang penting ada aliran. Nah setelah itu kucurkan ke tangan kita, udah sekali aja yang wajib aja, yang penting rata. Begitu juga tangan kiri, begitu juga anggota yang lainnya. Itu akan meminimalisir ketika memang orang itu kedinginan yang amat sangat, itu bisa digunakan. Itu sih Bu. Iya. Eh, Sebentar kan. Iya Ustaz. Ini di bawah ini ada pertanyaan dari Ustadz Aris. Gimana kalau air yang sedikit itu terkena sinaran matahari? Apakah masih dikatakan air mutlak? Kayaknya ini bab musamas ya. ya, ya. Nah, jadi air yang dapat digunakan untuk bersuci air mutlak tentu. Yang kedua air musammas itu pun masih bisa digunakan dan sah ketika dibawa untuk bersuci. Tetapi mungkin makruh. Tapi kemakruhan ini dibatasi ketika memang di tempat itu airnya menjadi apa namanya panasnya sangat sehingga airnya ketika dipakai akan melukai badan kita atau menjadi bahaya pada badan kita. Tetapi kalau tidak ada itu semua itu tidak makruh lagi seperti itu. Jadi air musammas itu air yang panas, tetap airnya bisa dipakai, hanya saja makruh untuk kita gunakan. Nah, jadi air itu ada 4 bagiannya. Yang pertama air mutlak. Yang kedua air musammas. Air mutlak itu suci dan mensucikan. Nah, dan tidak makruh untuk menggunakan. Yang kedua adalah air musammas. Suci mensucikan namun makruh untuk digunakan. Yang ketiga air mustakmal. Air mustakmal itu ya air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas. Nah, yang ketiga adalah yang keempat atau air termasuk air mustakmal ini, air yang suci namun telah dicampuri oleh benda yang suci. Seperti air dicampuri susu. Tapi susunya yang dominan. Air yang terkena najis itu adalah tidak bisa digunakan. Nah, pemahaman masyarakat tentang air mustakmal. Jadi tadi poinnya air musammas tetap bisa digunakan ya, nggak apa-apa walaupun itu hangat atau panas, agak panas. Nah, yang ketiga ini yang masyarakat kurang paham memahami bahwa air mustakmal. Nah, menurut mereka air mustakmal itu air yang dicelupkan, udah kena kesentuh dengan badan kita. Nah itu dia. Soalnya pernah keadaan ini kita alami sendiri dengan misalkan orang dekat dia minta ambilkan air di ember, kalau zaman dulu kan sumur ya, dia minta air di ember sehingga yang ngambil itu kecolek airnya.
dengan ujung jari-jarinya. Maka yang ngambil ini diomelin. Katanya bahasa saya ya, bahasa Bogor ini, bego lu katanya begitu. Kenapa kesentuh gitu. Nah, menurut mereka air mustakmal itu air yang telah kepegang, padahal enggak gitu. Air mustakmal itu air yang memang bekas dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Baru itu mustakmal. Jadi kalau air yang sedikit orang ini berudu dengan air itu, ya udah itu mustakmal. Itu pun tidak jadi mustakmal kalau dia tahu caranya. Misalkan ketika setiap menggayung ke anggota tubuh dia niatkan untuk menciduk, itu tidak jadi mustakmal seperti itu. Jadi ini sekilas tentang air ya, itu ya. Maaf Ya, tapi begini ya, tentang tadi itu orang kampung misalkan memarahi kita tentang kita mencelupkan air itu ya. Nah itu tapi malah saya bersyukur ya. Dari situ saya kenal air mustakmal. Dari situ malah kita penasaran terus mengkajinya gitu ya. Oh iya benar. Rupanya ada gitu ya. Rupanya ada air mustakmal ini. Ya kalau sekarang itu ya saya bisa memaklumi ya. Ternyata orang itu terlalu jumud memarahi saya. Tapi ternyata air mustakmal itu ada. Jadi di situ ada pelajaran yang bisa kita dapat. Mungkin ya Suara Langit ada ingin mau menambahkan tentang jawaban atau pendapat yang lain. Tapi sebelum itu saya bacakan tentang dari Ustadz Iris ya. Saya masih bingung masalah mustakmal itu. Tadi maaf sebelumnya ya, Kiai Syarifuddin. Untuk yang digunakan untuk membersihkan mensucikan najis, itu apakah namanya bukan air mutanajis atau bagaimana ya? Saya belum paham itu ya. Terus setahu saya itu air mustakmal itu ya yang setelah digunakan untuk mensucikan hadas, bersuci dari hadas begitu ya. Mohon pencerahannya ya. Iya. Sebentar. Jadi ini ya. Sebelum itu nanti jawab dulu pertanyaan dari Yai Ustadz Iris ini, perbahasan air dua tolak. Jadi apakah air mustakmal itu air yang untuk lirofil hadasi atau air yang menghilangkan najis gitu? Gitu ya. Iya. Iya betul. Itu lebih detailnya kayak gitu. Lebih singkat ya. Iya. Jadi tentang air ini ya. Jadi ada jawaban yang detail ya sebenarnya ya. Ketika air itu memang pada umumnya kita mengetahui air mustakmal itu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas ya. Maksudnya menghilangkan hadas, mengangkat hadas maksudnya. Yang kedua juga air yang memang telah digunakan untuk menghilangkan atau membersihkan najis. Nah, jadi ini ada perincian bahwa jangankan air itu mustakmal. Ketika air yang memang kita gunakan untuk menghilangkan najis, ya. Air yang sedikit yang kita gunakan untuk menghilangkan najis. Kalau memang di air itu ada zatnya, itu memang air najis, ya, air najis. Hanya saja misalkan najis itu kan ada dua bentuknya, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kalau najis ainiyah, tentunya memang air itu jadi najis. Jadi misalkan ada teh kotok ya, kita bersihkan nama air, ya airnya berubah jadi hitam, ya tentunya air najis. Tapi kalau tinggal najis hukmiyah, nah ini ulama mendefinisikan lagi atau menerangkan lagi bahwa ketika najis hukmiyah ini ada perincian lagi. Nah, jadi air itu tentunya tidak disebut dengan air najis, dilihat dulu. Apalagi airnya dikumpulkan. Air yang mutanajis, ya kan kurang dari 2 kula dikumpulkan dengan air mutanajis yang lainnya dan menjadi 2 kula, itu menjadi air mutlak lagi. Apalagi air mustakmal seperti itu. Jadi detailnya di sini adalah dilihat dulu airnya berubah atau tidak. Kalau dia memang berubah, hitam rasanya nggak enak, busuk dan sebagainya, tentunya memang air itu menjadi najis. Air itu menjadi najis. Tetapi kalau misalkan cipratan, misalkan air pipis saja, kita gunakan air mutlak itu untuk membersihkan pipis itu, sehingga jatuh ke bawah, itu belum disebut air yang mutanajis. Bisa jadi itu air mustakmal, air yang telah digunakan untuk membersihkan najis. Itu sih hemat saya ya, hemat kami yang fakir dan hakir ini. Suara Langit.
Nah, gini kan. Kalau air itu sedikit dan digunakan untuk membersihkan najis, walaupun najis itu sedikit dan tidak mempengaruhi sifat air, itu kan sudah tergolong mutanajis, Kiai. Ya sepertinya dengan bilang tadi itu. Dan itu bukan ma'ul mustakmal, dan ketika air mutanajis sedikit dikumpulkan menjadi 2 kulah, itu tetap kategorinya itu mutanajis sebelum ada air mutlak yang mencampurinya. Tapi kalau ma'ul mustakmal yang digunakan untuk bersuci menghilangkan hadas, ketika terkumpul menjadi 2 kulah itu otomatis menjadi ma'ul mutlak. Itu sepemahaman saya, Kiai. Maaf, Kiai, mungkin ada yang terlewat dari saya mungkin. Tak baca lagi, Kiai, maaf, Kiai. Iya, saya juga minta maaf. Saya nanti lihat di Fathul Mu'in ya, kayaknya saya belum lama baca itu, nanti dilihat-lihat lagi. Kayaknya ada pembahasan seperti itu memang ketika air najis pun, mutan najis ya, najis mah jelas nggak bisa dipakai. Ini mutan najis ketika dikumpulkan, dia menjadi 2 kula atau lebih, tetapi tidak berubah. Maksudnya berubah, jadi bersih lagi gitu. Jadi tidak kotor dan sebagainya, maka itu menjadi airnya mutlak lagi, airnya bisa digunakan lagi. Seperti yang saya pernah baca juga bahwa ketika ada sumur ya, sumur itu airnya sedikit, kejatuhan najis, tikus misalkan, bau. Nah bau ya, bau, dan itu bisa menjadi bersih kembali tatkala memang ya kita diamkan saja. Tetapi diamnya di sini dia menjadi tidak bau lagi. Nah, maka itu kita bisa gunakan. Nah, jadi saya mohon maaf ketika pembahasan saya kurang tepat, nanti akan saya lihat lagi di dalam Fathul Mu'in yang bab awal itu. Jadi itu sih sementara jawaban kami. Nah, siap. Ya gini ya.